凄惨无，定会走火入。便是你的最佳人选。灵魂之夜杀掉厉教主，你们村的人。本教教主的行为，圣教3。Singkat cerita, Shenmue yang masih berada di dalam istana naga Yongjiang, untungnya dengan tongkat si Chilo dia bisa menghindari para zombie kegelapan yang ingin memakan dirinya. Dan akhirnya mereka melihat sosok tulang naga raksasa. Nah inilah Raja Naga yang memancarkan kekuatan yang kuat dan dingin di episode kemarin guys. Tapi di tengah kerangka si naga ada kristal yang di dalamnya terdapat naga yang tertusuk oleh pedang. Yang sepertinya itu adalah anak dari si Raja Naga Yongjiang yang terluka parah gara-gara perang guys. Nah kerangka naga besar itulah raja yang melindungi anaknya. Tapi asyik menelusuri tiba-tiba muncul suara yang mengatakan, aku mendengar ada suara dari murid Qian Leizhi yang memegang si Chilo. Yang ternyata orang yang berbicara itu ada di dalam kristal juga guys, tersegel. Dia merupakan pelindung sekaligus guru dari pangeran kerajaan Yang Kang. Wow, masih bisa hidup dan berbicara dia. Dia berjanji kalau Shenmue bisa menyelamatkannya, akan dia berikan kemakmuran dan kekayaan nanti. Tapi Shenmue sempat tidak mau, karena kan orang-orang dari kerajaan Yang Kang itu sempat ingin menghancurkan desa Tashunya. 那又如何？是大虚人，不是大雷音宗弟。保你们荣华富贵。 Sang guru memastikan dia ini merupakan guru langsung dari seorang pangeran penerus kekaisaran. Dengan adanya dia yang melindunginya, pasti Shenmue bakalan aman. Nah, sebelum itu dia menceritakan alasan kenapa dia bisa terjebak di sini. Jadi ratusan tahun lalu, dia diperintahkan oleh si pangeran untuk menelusuri ke tempat misterius wilayah Tashu. Mereka sampai ke sini dan menemukan sebuah mutiara merah misterius. Disebut juga sebagai bola naga dari naga sejati. Sang guru mencoba mengambil bola naga itu yang sangat langka, tetapi bola itu malah menghisap semua darah muridnya. Sementara dia dibekukan di sini selama hampir 200 tahun lebih. Wadidaw, lama juga guys. By the way, nama sang guru ini dipanggil juga sebagai Masterku. Kita panggil saja itu ya mulai sekarang. Selama ini Masterku sudah terperangkap selama 200 tahun lebih tanpa minum dan tanpa makan. Masterku menyuruh Shenmue memindahkan pedang miliknya. Lalu gunakan pedang itu untuk memotong tulang naga yang ada di sana. Maka dengan itu dia bakal lolos dari penjara ini. Di kerajaan Yang Kang sempat menciptakan 16 pedang terbaik. Nah, salah satu pedangnya dipegang oleh masterku ini. Namanya adalah pedang Xiaopa. Segera pedang miliknya pun dikeluarkan, Shenmue dengan cepat mengambil pedang itu dan keluar. Di sini Shenmue mengendalikan pedang itu untuk memotong sana sini guys. Tetapi kayaknya dia kurang bisa mengendalikan pedang ini. Hahaha. Jadi tidak bisa memotong tulang naga yang ada di sana. Gak ada pilihan, sang masterku ingin mengajarinya, tetapi Shenmue tolak. Karena ada orang lain yang lebih hebat ingin mengajarinya soal pedang. Yes, benar, si kepala desa. Tapi masterku pastikan teknik berpedang terhebat itu ada di kekaisaran Yang Kang miliknya. Karena kekaisaran Yang Kang sudah berkembang selama ratusan tahun. Ratusan pendekar pedang dikumpulkan untuk menciptakan teknik seni pedang terbaik. Jadi dipastikan dinasti Yang Kang memiliki teknik berpedang paling baru dan yang paling baik. Karena gabungan dari ratusan teknik pedang katanya. Tetapi Shenmue tetap tidak tertarik mempelajarinya. Masterku yang kesal memutuskan akan mengajari teknik rahasia untuk supaya hatinya bisa mengendalikan pedang lebih baik. Dan Shenmue baru mau guys, hehe. Tidak butuh waktu lama, Shenmue sudah menguasai pengendalian hati dan pengendalian pedangnya. Tapi di sini ternyata guys, masterku memiliki niat yang jahat
ingin membantai Chinmu dan merebut tongkat si Chilo setelah dia bebas. Wah, jahat nih. Gara-gara pikiran buruknya, tongkat si Chilo pun beraksi yang mengartikan adanya pikiran jahat. Itu membuat Chinmu sadar kalau pikiran jahat tersebut pasti berasal dari masterku. Nah lo. 必须要死。真有些不忍杀他。杀永江龙王。 Selain tongkat si Chilo, Chinmu juga sadar mayat-mayat dan tulang di sini meninggoinya itu bukan karena bola naga di sana. Bahkan para muridnya masterku pasti semuanya dibantai dan dihabisi oleh masterku itu sendiri. Nah lo. Jadi gambarnya seperti ini guys. Ketika dia mengambil bola naga itu, dirinya pun tersegel dan membeku. Tetapi sebelum tubuhnya membeku semua, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghabisi semua orang yang ada di sana dengan cara menghisap darah dan daging mereka supaya bisa hidup sampai 200 tahun lebih ini. 所有门生的元气，血被封在冰里，无法挣脱。 Masterku masih mencoba menipu mereka lagi. Chinmu dah pintar. Dia memperhatikan reaksi tongkat si Chilo setiap masterku berfikir bisa selamat. Jadi setiap itu tongkat bereaksi dan membuat Chinmu tahu masterku menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan para mayat di sana. Dengan kekuatan tongkatnya, dia menangkap Chinmu dan menghisap darahnya guys. Waduh, bukan cuma dia, Sealing Earth Sang Rupa juga terkena imbasnya. Bencana ini, dia berniat menghisap semua darah mereka supaya bisa bertahan lebih lama lagi. Chinmu tidak membiarkannya, langsung mengendalikan pada Xiao Pao dan memotong tongkat kegelapan milik masterku. Dia yang selamat pun segera menghisap kembali darahnya dan kabur dari sana. Masterku masih mencoba menyerang tetapi itu membuat bola naga bereaksi dan membekukan sekujur tangannya. Nah, sudah terperangkap semua badannya guys, untung saja. Setelah itu, Chinmu keluar dari istana naga Yongjiang. Chinmu tidak mudah ditipu gara-gara dia suka ditipu oleh para nenek dan para kakek di desanya. Jadi bisa dibilang dia udah terbiasa nih menghadapi para penipu. Haha. Tapi ternyata nenek sudah menunggu dia di luar guys. Chinmu menunjukkan pedang Xiao Pao yang dia dapatkan. Dilihat dari kualitasnya, ini tidak kalah dari tongkat si Chilo. Sama-sama harta dari sebuah sekte besar nih. Nenek Se ingin memberikan teknik rahasia kuno kepada si Rubaling Earth, tapi dia tidak bisa membacanya guys. Langsung dah ditakut-takuti sama Nenek Se. Lucu sekali. 死的凄惨，定会走火。 Singkat cerita, mereka pun kembali ke desa Tashi. Tapi melihat ada banyak sekali bangunan besar yang baru, wah ini membuat Nenek Se melihatnya langsung bergetar penuh dengan emosi. Karena dia tahu siapa yang udah datang ini guys. Dia pun perlahan menghampiri mereka. Ketika sampai, Nenek Se memberikan hormat kepada sang pria bertopeng yang ternyata dia itu adalah leluhur guru dari sebuah sekte iblis. Makanya dikasih hormat. Dan nama asli Nenek Se adalah Si Yoyo guys. 司悠悠拜见。 Kedatangan leluhur guru sekte iblis ke sini karena bisa dibilang sekte iblis mereka sudah berantakan selama 40 tahun terakhir. Gara-gara pemimpin ajaran suci meninggal secara tragis dan istrinya menghilang. Di mana yang kita tahu istrinya itu adalah si Nenek Se. Leluhur guru pun menunjukkan muka aslinya yang sangat muda dan tampan. Tapi sebenarnya dia udah tua guys, cuman dia menggunakan tubuh dan teknik khusus. Waktunya pun sudah tidak banyak. Jadi dia berharap ada penerus yang berbakat. Nah di sini Mimin menjelaskan kepada kalian ya. Nenek Se dan kakek saya kemarin sempat membantai pemimpin suci dari salah satu sekte iblis kan, yang waktu itu membantu orang di desa lahiran. 便是你的最佳人选，灵魂之夜杀掉厉教主。 Nah, karena pemimpin suci dihabisi, maka Nenek Se diharuskan untuk pulang ke sekte iblis untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin suci yang baru. Tapi Nenek Se tentu tidak maulah. Tapi karena dia menolak, otomatis dianggap melanggar aturan. Maka dia harus dieksekusi oleh leluhur guru. Kepala desa menolak. Nenek Se tidak mau ke sana, maka tidak akan kami biarkan. Karena dia berasal dari desa Tashi kami. Mantap.
你们，我村的人，本教教主的行为。 Leluhur guru membalas yang harus dibawa maka akan dibawa. Jadi nenek Se akan dibawa dengan cara apapun. Segera 360 sekte iblis pun diperintahkan untuk bersiap berperang guys. Wadidaw. Desa Tashu melawan 360 sekte iblis sekaligus ini bakalan sulit. Muncul banyak sekali pasukan kegelapan yang bersiap untuk berperang. 圣教360堂都要带走。 Walaupun pasukannya cukup banyak dan hanya melawan para kakek yang cacat, tapi mereka yakinkan korban berjatuhan itu gak bakal sedikit. Sekte iblis bakal mengalami kerugian yang sangat besar dan Kekaisaran Yang Kang akan memanfaatkan kesempatan itu. Yes, benar guys. Memanfaatkan kesempatan ketika sekte iblis sedang melemah untuk menghancurkan sekte iblis itu sendiri. Tapi leluhur guru kayaknya udah gak peduli nih. 那些人怎么凭空冒出来了？ Kekaisaran Yang Kang juga mempunyai dendam kepada desa Tashu. Di mana kita ingat si desa Tashu pernah menghancurkan orang-orang dari Sungai Tali. Di mana orang-orang dari Sungai Tali juga bagian dari dinasti Kekaisaran Yang Kang guys. Jadi ini juga bukan hal yang buruk kalau mereka harus berperang besar nih. Bakalan perang besar ke guys, karena sepertinya nggak mungkin bisa damai begitu doang ya kan.